Bismillahirrahmanirrahim. Nuktatun. Nuktatun apa? Tambihun. Ma dzukira fi hadzal hadis jami'i ahwali syakhsin isfihi bayanun hal mubda'iyah au hiya khalaqahu wa mu'adu wa hiya sya'adah wa syaqawatu fama bainahuma wa huwal ajalu wa ma tasharrafu fihi wa huwa rizqu wa fihi dalalatu ala anna taubata hadimatun lima salafa wa anna jami'al umuri biqadaillahi wa qudrati. Itu wa qadrihi. Sebermula ini itu satu peringatan. Madukira, apa yang telah disebutkan fi hadzal hadis, pada ini hadis yang keberapa? Keempat. Jami'i ahwal, bagi sekalian kelakuan saksin seseorang. Jadi kelakuan seseorang itu merupakan sudah tertulis semua di mana tuh, di Lauhul Mahfuz, dan sudah ditentukan ketika dalam kandungan. Isfihi, karena sabit padanya, bayanun itu keterangan, hal mubda'i pada ketika permulaan, artinya permulaan penciptaannya. Hal mubda'i wahia, dan dianya khalaqahu, penciptaannya. Wa mu'adi, dan mengenai tempat kembali. Tempat kembali. Tempat kembalinya apakah dia nanti di surga atau neraka? Wahia, dianya sya'adah au syakawah, bahagia atau sengsara, dia di neraka atau di surga. Kan kemarin ada orang yang dekatnya dengan surga satu jira, tapi karena memang tertulis dia di Lauhul Mahfuz itu tempatnya di neraka, maka dia memperbuat amalan ahli neraka di akhir hidupnya, kan akhirnya dia masuk ke neraka. Wa ma bainahuma, dan barang di antara keduanya, wa huwa, dianya ditentukan lagi ajal. Ajal itu kan di antara apa namanya itu? Di antara bahagia dan sengsara. Ajal itu. Kalau bagus ajalnya, maka dia bahagia, husnul khatimah. Kalau sul khatimah, maka neraka. Wa ma tasyarrafu fihi, dan apa yang berpalinglah fihi padanya seseorang, wa huwa, adanya rizki juga sudah dijelaskan. Artinya pada permulaan penciptaan sudah ditentukan rizki kita. Wapihi, dan padanya masalah dilalah, itu satu dilalah, penunjuk atau dalil. Ala, di atas, anna taubata, bosnya taubat itu hadimah. Apa makna hadimah tadi? Saya bilang peruntuh atau penghapus di masa lampau bagi barang telah lalu. Peruntuh atau penghapus dosa. Jadi kalaupun kita itu adalah orang yang berdosa, sudah dekat kita dengan neraka tadi, ahli maksiat, ya kan, jaraknya dengan neraka cuma sejengkal. Kalau dia tobat di akhir hidupnya, maka dia akan masuk surga. Wa anna jami'al umuri, dan bahwasanya sekalian urusan bikada illahi wa qadrihi, itu dengan ketentuan Allah dan kudrahnya. Jadi segala hidup kita ini memang sudah merupakan ketentuan Allah, hukum Allah dan kudrah Allah berlaku kepada
kita masuk pesantren itu kan karena ada kudrah Allah, karena ketentuan Allah. Maka kita mintalah supaya kita itu istiqamah di dalam kebaikan. Karena kalau Allah kemarin ingin menghendaki seorang itu kebaikan, maka dia membalikkan hati seorang itu, dia palingkan hati seorang itu untuk selalu melakukan kebaikan. Itu tandanya Allah itu sayang, reda. Muhimmatun, sebermula ini itu satu yang penting. Al-mukallafuna ala arba'ati aqsamin. Sebermula orang yang mukallaf, orang mukallaf ini orang dibebankan dengan kewajiban. Siapa itu? Islam balik berakal. Ala arba'ati aqsam, di atas 4 pembahagian. Al-qismul awal, sebermula pembagian yang pertama itu qaumun khalaqahum. Itulah kaum khalaqahum yang menciptakan akan mereka oleh Allah Ta'ala. Li khidmatihi, untuk berkhidmat akannya Allah. Berkhidmat ini mengabdi. Seperti para malaikat, ya kan? Wali jannatihi, dan untuk surganya Allah. Berkhidmat untuk Allah dan untuk surganya Allah. Siapa itu? Wahwal al-anbiya, dianyalah para nabi dan aulia, segala wali, wal mu'minun, dan segala orang mukmin, washolihun, dan sekalian orang saleh. Jadi manusia yang mukallaf ini ada 4 pembagian. Yang pertama, Allah ciptakan mereka untuk memang mengabdi untuk Allah dan untuk supaya mereka itu masuk ke surga Allah. Siapa itu? Para nabi, para aulia, para mukmin, dan para orang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wa qismu tsani, sebermula yang kedua, khalaqahu, menciptakan akan mereka oleh Allah Ta'ala. Li jannatihi, untuk surganya. Duna hadimatihi khidmatihi, ketiadaan untuk berkhidmat akannya Allah. Wahum, dan sebermula mereka allazina, orang-orang asu. Apa mana asus itu? Kenapa nggak diartikan? Asu yang keadaan mereka itu kufaran, hal keadaan kafir. Summa, kemudian khatamalahum, menyempurnakanlah ya Allah lahum, bagi mereka, artinya menutuplah oleh Allah lahum, bagi mereka, bil iman, dengan iman, menyempurnakan. Atau summa, kemudian khutima, diakhiri, boleh juga. Itu kan artinya akhir hidup mereka beriman. Summa khutima, kemudian disempurnakanlah atau diakhirilah bagi mereka dengan iman. Berarti ini asal mulanya dia kafir, ya kan? Kemudian di akhir hidupnya dia beriman. Ada sebagian begitu yang diciptakan oleh Allah. Makanya dia itu tidak ada awal mulanya itu berkhidmat, ya kan, kepada Allah. Tapi dia juga diberikan surga. Paham? Karena ada orang seperti kisah di majelis yang pertama, ya kan? Dia kan ahli maksiat asalnya, tapi dia juga dapat surga karena di akhir hidupnya itu tobat. Yang tidak diterima tobatnya itu siapa? Fir'aun. Fir'aun itu ketika dia sudah mau tenggelam,
Tobat itu kan diterima selama malam yukhakar, ya, selama belum lagi di kerongkongan. Itu Fir'aun ketika dia tenggelam di sungai Nil itu, dia mengakui Allah. Ketika sudah di sini apa namanya itu nyawanya ya kan, dia mengakui Tuhannya, mengakui Allah sebagai Tuhan, yaitu Nabi Musa itu sebagai Rasul. Datang malaikat Jibril saja ditenggelamkan lagi, tidak diterima lagi tobatnya. Itulah makanya hadis itu tobat itu diterima malam yukhakar. Enak saja dia sudah dulu kafir, maksiat benar ya kan, syirik, dia mengaku Tuhan lagi, mengaku Tuhan. Di akhir hidupnya dia mengakui juga Tuhan tadi. Dia ingin bertobat juga, tapi nyawanya sudah di kerongkongan, tidak diterima lagi tobatnya. Makanya tobat itu diterima malam yukhakar, selama roh belum lagi berada di kerongkongan. Kemarin kan kita belajar tentang roh kan, artinya roh itu dia itu tidak bisa kita lihat, dia menyatu. Ibarat kemarin, ibarat apa kemarin tuh, kayu yang segar dengan air hujan dengan air yang sudah merata ke dalamnya. Ada kuku ini ada Walkis musalis dan belum lagi itu ya. Aufaratu ya, sambungannya Aufaratu. Atau faratu, mereka yang apa makna faratu itu apa, Jinuddin? Hah? Kenapa nggak diartikan? Kalian udah belajar sama Ustaz kan? Apa? Lupa? Aufaratu, atau mereka itu lalai. Muddat hayatihim, pada masa hidupnya. Lalai ini dia itu masa hidupnya selalu bermaksiat. Berlebih-lebihan mereka masa hidupnya. Wa ankahu fil asyad, dan asik mereka pada maksiat. Wan hamku ya. Dan asik mereka fil isyani, pada maksiat. Summa taballahu alaihim, kemudian tobatlah. Kemudian tobatlah akan alaihim, atas mereka ya. Kemudian tobatlah ia akan Allah. Summa taba, kemudian tobat atau mengembalikanlah oleh Allah alaihim, atas mereka. Indal khatimah, ketika di akhir penutup hidupnya. Pamutu, maka mati mereka alal husnul khatimah, di atas husnul khatimah. Ada juga orang dia masa hidupnya itu bermaksiat, semacam kemarin di hadis pertama dia lalai, di masa kehidupannya itu asik dengan maksiat, tapi kemudian dia tobat, Allah anugerahkan dia hidayah untuk tobat di sisi penutup hidupnya. Akhir hidupnya dia tobat, maka mati dia di atas husnul khatimah. Wat taubatu, dan sebelum tobat ya, sebelum mulai tobat, ada coba artikan Jainuddin. Wal ihsan, dan sebermula tobat dan kebaikan
seperti penyihir Fir'aun. Dan sebermula orang yang tobat dan orang yang berbuat baik seperti penyihir Fir'aun. Jadi penyihir Fir'aun itu kan asalnya orang itu jahat, ya kan, ahli maksiat. Tetapi ketika di akhir hidup mereka itu tobat. Kan ujung-ujungnya mereka meninggal. Gara-gara mereka itu tobat kan dibunuh oleh Fir'aun. Tapi mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wakis musalis, dan sebermula pembagian yang ketiga yang tidak itu Haman, ya, yang dia itu tetap kafir bersama Fir'aun dan pengikut yang lain. Dan sebermula pembagian yang ketiga, kaum khalaqahum, itu kaum yang Allah ciptakan, yang menciptakan akan mereka oleh Allah Ta'ala, di khidmati, untuk berkhidmatnya Allah, wa di jannatihi, dan untuk surganya Allah. Apa? Lah. Olah li khidmatihi. Dan sebermula kaum dan sebermula pembagian yang ketiga itu kaum yang menciptakan akan mereka Allah Ta'ala, lah, ya, tidak untuk berkhidmat akannya Allah dan tidak pula untuk surganya Allah. Mereka bukan untuk berkhidmat kepada Allah, berbakti, ya kan, dan tidak pula untuk surga Allah. Wahum, sebermula mereka itu orang yang kafir. Allazi, yang yamutuna, mati mereka, al-kufar, di atas kafir. Bagian ketiga ini, ya. Haram mereka. Haram ini terhalang mereka. Fid dunya, pada dunia. Naimil iman, akan nikmat iman. Wa fil akhirat, dan pada akhirat. Yu'azibuna, diazab mereka, bil azabi, dengan azab. Wal hawan, dan kehinaan. Wal hawani, dan kehinaan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Apa tadi? Orang-orang saleh, para aulia, orang-orang mukmin. Dan kismu rabi, sebermula pembagian yang keempat, kaum khalaqahum, itu kaum yang menciptakan akan mereka oleh Allah Ta'ala, di khidmatihi, untuk berkhidmat akannya Allah. Untuk berkhidmat akannya Allah. Duna jannatihi, ketiadaan surganya Allah. Bukan untuk surga. Wahum allazina, dan sebelum mereka itu orang-orang yang kanu, adalah mereka, amilina, beramal mereka, bitaatillah, dengan mentaati Allah, summa, kemudian, maka rabihim, mensiasatilah akan mereka oleh Allah. Iya. Fataradu, maka mencampakkanlah ya Allah akan mereka. Mengusir. Campak itu mengusir. Anibabillahi ta'ala, daripada pintu Allah Ta'ala. Wa mutu ya. Wa matu, dan mati mereka.
Al-kufar di atas kafir. Di atas kekafiran. Nas'alullah, kita memintakan Allah salamatan akan selamat. Minhu itu? Biminhu. Biminhu. Biminhu pakai biminhu. Biminhu dengan karunia-Nya Allah. Kita minta kepada Allah dengan karunia-Nya Allah, wa karamihi dan kemuliaannya Allah, dan kita minta kepada Allah akan selamat dengan karunia-Nya Allah dan kemuliaannya Allah. Kita selamat dari kekafiran. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'lamu dan ketahui olehmu anna asyadda sesungguhnya bersangatan maya hiju sesungguhnya yang bersangatan yang menarik atau memicu boleh. Memicu tahu kan? Memicu itu menarik. Khaufal qulub, ketakutan hati, atau rasa takut hati. Itulah khauf, kekhawatiran. Yang memicu, yang menarik ketakutan atau kekhawatiran hati, ketakutan hati itulah kekhawatiran sabikati itu ya. Itu ya. Sabikati. Kalau sini fa di punya saya nih. Sabikati itu ketetapan. Tambah titiknya itu. Ada kekhawatiran akan ketetapan Allah wal khatimah dan apa namanya itu di penghujung hidup. Penghujung hidup ini penutup usia. Jadi yang kita khawatir itu adalah apa namanya itu kekhawatiran yang memicu kekhawatiran kita itu adalah penetapan Allah pada awal kehidupan kita itu ditetapkan sebagai apa? Apakah kita ahli surga atau ahli neraka? Kemudian bagaimana akhir hidup kita? Makanya kita selalu berdoa supaya Allah itu merubah takdir buruk kita menjadi takdir baik. Karena Allah mampu merubah takdirnya. Makanya kita sering banyak berdoa lupa. Fa innal abda maka sungguhnya hamba la yadri tidak mengetahui ia hal apa halim yang betul ya hal sabakat yang telah terdahulu baginya fi ilmillahi pada ilmu Allah Ta'ala sya'adah akan bahagia dan syakawah dan sengsara wal khatimah dan sebermula akhir hidup seseorang tajri berlaku alama jarak di atas apa yang berlaku alaihi atasnya sabikati yang telah terdahulu. Jadi akhir hidup seseorang itu berlaku sesuai apa yang telah terdahulu ditentukan. Paman sabakat maka orang telah terdahulu baginya orang bil ilmillahi pada ilmu Allah Ta'ala itu bahagia. Niscaya hutimalahu disempurnakanlah baginya bil khatimatil iman dengan kesempurnaan iman.
Artinya orang yang memang Allah kehendak dia itu ketika ditulis memang di dalam kandungannya tadi atau di rumah itu dia orang yang bahagia, maka di akhir hidupnya itu dia akan beriman, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Paman sabakat lahu, dan orang tak terdahulu baginya pada ilmu Allah Ta'ala itu syakawah, sengsara, niscaya ditutuplah lahu baginya bil khatimatin, dengan akhir hidupnya itu kafir. Nauzubillahi min dzalik. Apa itu, apa Roni? Kenapa nih? Suara apa itu? Saya yang beratas. Saya yang beratas. Wallahu a'lam bishawab. Wal khazlan. Wal ini pula ya apa? Tanda. Kasih tanda ya. Jadi aku pengen.